Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, apa kabar? Pastinya baik dong ya. Alhamdulillah, senang sekali ya. Saya Imam Maulana Rahmatullah di sini sebagai moderator. Ya, di sesi diskusi kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang inquiry learning. Baiklah, langsung saja kita pergi ke pemateri pertama. Enjoy your video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dari model pembelajaran inquiry learning. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran inquiry learning? Model pembelajaran inquiry learning merupakan salah satu metode mengajar yang erat kaitannya dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar yang aktif. Metode inquiry learning adalah metode yang mampu mengiring mahasiswa untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Pada metode inquiry learning, dalam proses perencanaan pembelajaran, dosen bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, melainkan merancang pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa menemukan sendiri materi yang harus dipahami melalui proses berpikir secara sistematis. Sekian paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatun. Saya akan melanjutkan materi pertama dari Saudari Rahma, yakni tentang model pembelajaran inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Demikian materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat model pembelajaran inquiry learning. Tujuan dan manfaat model pembelajaran inquiry learning itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, melatih kepekaan diri. Di sini maksudnya melatih kepekaan diri yaitu dia lebih mengenal dirinya sendiri, lebih mengenal batasnya dalam menerima materi, dalam menyerap atau menerima suatu materi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Dan yang kelima, meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang dipahami bisa dipertanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Ayu Ruhana akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga, yakni kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry learning. Kelebihan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor siswa secara seimbang. Yang kedua, model pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Ketiga, strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Adapun kelemahan model pembelajaran inquiry learning, pertama,
Jika model pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran. Hal itu karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Ketiga, kadang-kadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sering sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran inquiry learning akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan selanjutnya adalah contoh penerapan model pembelajaran inquiry learning pada fisika. Adapun materi yang akan kita pelajari pada model pembelajaran inquiry ini adalah elastisitas. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama adalah siswa itu dapat menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastis bahan melalui eksperimen. Yang kedua, siswa dapat merumuskan hukum Hooke. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fenomena yang berkaitan tentang elastisitas. Sebelum itu, saya akan menampilkan sebuah video. Kalian simak ya baik-baik video ini. Nah, dari video tadi, sekarang saya akan bertanya, kira-kira fakta apa saja yang dapat kita lihat terkait dengan materi kita kali ini dari video tersebut? Ada yang tahu? Saya. Dari video tadi, maka dapat kita katakan bahwa benda dapat mengalami perubahan bentuk yang baru, tetapi tetap akan kembali pada posisi awalnya. Iya, jawaban dari temannya tadi sudah sangat baik. Sekarang saya ingin bertanya dari fakta yang telah tadi dikatakan. Hal-hal apa saja yang kalian kurang mengerti terkait materi yang kita bahas kali ini? Ada yang tahu? Saya. Ya, silahkan. Mengapa busur anak panah itu semakin ditarik, maka anak panahnya akan semakin jauh melesat? Oke, berarti yang menjadi pertanyaan kita pada materi elastisitas ini adalah bagaimana hubungan antara perubahan benda elastis ketika diberi gaya dengan gaya yang dikenakan pada benda tersebut. Kira-kira seperti itu ya? Ya. Nah, karena sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen, maka saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan dari perwakilan kelompok tersebut, saya akan memberikan masing-masing satu LKS. Jadi, sekarang saya ingin setiap kelompok untuk mengajukan hipotesisnya atau dugaan sementaranya terkait dengan percobaan kali ini. Pada LKS tersebut, terdapat identifikasi variabel. Berdasarkan rumusan masalah, kalian identifikasi untuk membedakan mana variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon. Tapi sebelum itu, mungkin kalian akan bertanya bagaimana cara menentukan variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari tiga variabel tersebut. Yang pertama, variabel kontrol adalah variabel dalam percobaan yang dibuat konstan atau tidak diganti-ganti. Yang kedua, variabel manipulasi merupakan variabel percobaan yang diganti-ganti. Sedangkan variabel respon yaitu hal yang terjadi akibat kita mengganti pada variabel manipulasi tersebut. Oke, sekarang setiap kelompok melakukan percobaan yang ada di LKS masing-masing ya. Selamat bekerja. Setelah kalian melakukan praktikum, sekarang coba perhatikan LKS kalian pada halaman pertama.
Di situ ada bagian analisis, yaitu pertanyaan yang pertama berdasarkan kabel yang kalian buat tadi. Coba bikin grafik hubungan antara gaya yang dialami pegas dengan pertambahan panjang pegasnya jika konstanta pegas K adalah tetap. Nah, setelah kalian membuat grafik, interferensi bagaimana hubungan grafik tersebut. Sekarang saya ingin kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan materi elastisitas. Presentasikan tentang hasil percobaan kami, yaitu elastisitas. Pada percobaan 1 hingga 4 akan timbul grafik yang lurus karena perubahan gaya sama dengan perubahan panjang karet. Namun pada percobaan terakhir terjadi grafiknya tidak lurus karena perbedaan pertambahan dari panjang karet. Jawaban dari kelompok kami ialah jika F sebanding dengan delta L membentuk garis lurus. Jika tidak sebanding, berarti bahan yang digunakan melebihi batas elastisitas. Jadi, bila hasil grafik lurus, maka sesuai hukum. Nah, presentasi dari kelompok 1 sudah baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum Hooke menyatakan bahwa bila gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya, di mana rumusnya itu F sama dengan K dikali delta X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta, delta X adalah pertambahan panjang pegas. Oke, itulah contoh penerapan inquiry learning pada pembelajaran fisika yang terkait dengan elastisitas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada tanggapan, kita tunggu ya di LMS. Terima kasih. Wallahumma fiqil aqwal motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.